Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pengantar algoritma ya. Nah, mata kuliah pengantar algoritma ini ada di Informatika semester 1. Dan di slide ini atau di materi ini saya mendapatkan referensi dari Bapak Feriko selaku dosen pengantar algoritma ini dan juga mendapat referensi di Google ya. Jadi sambil searching begitu. Oke, langsung aja kita ke pengertiannya. Jadi menurut si teknojournal.com, pengertian dari algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer begitu ya. Jadi masalahnya diambil dari masalah manusia dan diselesaikan menggunakan pemrograman komputer, atau lebih enaknya bisa disebut membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah orang begitu. Dan si algoritma ini ditemukan oleh Bapak Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi atau bisa disebut Bapak Al-Khwarizmi. Jadi selain dia mencetus sebuah algoritma, si Bapak Al-Khwarizmi ini juga mencetus aljabar yang biasa kita pelajari di pelajaran MTK itu. Kemudian analogi dari si algoritma tersebut. Jadi analoginya seperti ini. Jadi yang pertama ada masalah, begitu ya. Jadi sebelum kita membuat algoritma itu pasti diawali dengan adanya sebuah masalah. Nah, setelah adanya masalah, dibuatlah sebuah algoritma. Jadi jangan membuat algoritma kalau nggak ada masalah, begitu ya. Dan jangan membuat masalah sendiri, begitu. Nah, setelah kita membuat algoritmanya, kemudian kita transformasikan ke dalam program komputer. Jadi dari masalah yang sudah kita analisis, itu kita bisa transformasikan ke program komputer. Jadi tadi kan di definisinya algoritma ini adalah membuat program komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu ya. Jadi kalau implementasinya bukan ke program komputer, berarti itu bukan algoritma gitu ya. Nah, kemudian jadilah sebuah solusi. Jadi bisa dikatakan begini, algoritma itu adalah sebuah solusi dari masalah yang diimplementasikan di program komputer begitu. Jadi enaknya ngomong membuat aplikasi untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Nah, kemudian cara mendeskripsikan masalahnya itu bagaimana begitu ya. Jadi yang pertama kita bisa menjabarkan masalah. Jadi ketika kita misal mendapat klien itu mengalami kesulitan di perusahaannya, itu kita bisa menanyakan pertanyaan satu-satu, masalahnya di mana dan kita harus bagaimana dan seterusnya. Kemudian yang kedua, merincikan masalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari pertanyaan yang sudah kita tanyakan tadi, kita pecah-pecah lagi. Jadi kita apa yang harus kita lakukan begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, membuat sarana interaksi manusia dengan komputer. Ya balik lagi ke tadi kan, karena kita membuat sebuah program komputer yang dipakai oleh manusia. Jadi percuma aja kalau manusianya tidak bisa menjalankan program komputer yang sudah kita buat. Jadi ketika kita membuat program komputer yang akan berinteraksi dengan manusia, usahakan program komputernya itu interaktif begitu. Jadi mudah diinteraksi oleh manusia. Oke, next ya. Nah, bagaimana cara mentransformasikan masalah ke program komputer? Jadi yang pertama, kita bentuk dulu urutan masalah-masalahnya tersebut begitu. Jadi dari apa, bagaimana, dan kita harus bagaimana, programnya mau dibuat seperti apa begitu ya. Kemudian tentukan bahasa pemrograman. Nah, ini tergantung si kliennya minta apa. Jadi misal si klien itu mintanya pemrograman berbasis web, maka kita bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, tapi kalau dia mintanya desktop, maka kita bisa gunakan Java dan lain sebagainya. Kalau mobile, berarti kita bisa menggunakan Kotlin dan lain sebagainya. Kemudian, kita harus memahami konsep mesin komputer. Jadi si komputer ini pahamnya ketika kita menuliskan kode seperti apa. Dan kodenya itu harus berurutan. Dibaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kalau belum paham, nanti dulu lah kita bahasnya di video atau playlist yang lain. Nah, berikutnya setelah kita belajar di slide yang di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma
itu adalah sebuah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi kalau kita menanyakan sebuah masalah tadi, kita jangan dulu memikirkan apa bahasa pemrograman yang akan digunakan, karena kita lebih fokusnya menanyakan masalah apa yang dihadapi oleh klien dan kita akan menerapkannya ke algoritma dulu. Nah, kemudian urutan notasi logika merupakan hasil analisis. Ya bener aja ya. Jadi kalau kita membuat algoritma, ya di belakang algoritma itu pasti kita sudah menganalisis sebuah masalah. Dan berikutnya urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, urutan logika langkah kerja ini biasa disebut dengan notasi algoritma. Jadi untuk mengimplementasikan notasi algoritma ini, kita biasanya menggunakan cara yang pertama yaitu untaian kalimat deskriptif, ataupun cara yang kedua menggunakan flowchart, dan yang ketiga kita bisa menggunakan pseudocode. Jadi tergantung si kliennya itu dia orang programmer atau gimana. Jadi antara tiga ini kita bisa pilih salah satu tergantung yang dipahami oleh si klien.